Pujangga baru muncul pada tahun 1933 sebagai reaksi terhadap pembatasan angkatan bawah pustaka yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, para sastrawan muda ingin memiliki kebebasan dalam menulis dan mengekspresikan gagasan nasionalisme dan modernitas. Mereka membangun majalah Pujangga baru yang menjadi wadah utama dalam perkembangan sastra modern di Indonesia. Nah, majalah ini dipimpin oleh Sultan Adil Ali Jabana bersama Admin Pane dan Amir Hamzah. Nah, ciri khasnya itu adalah upaya memadukan nilai-nilai budaya timur dengan pemikiran barat. Nah, puncak kejayaan Pujangga baru ini terjadi pada tahun 1936 sampai 1940. Namun pada tahun 1942 masa kejayaan Pujangga baru ini berakhir karena pendudukan Jepang yang menghentikan semua penerbitan. Meskipun begitu, nah warisan intelektual dan semangat pembaruan mereka menjadi fondasi penting bagi lahirnya angkatan 1945 dan sastra Indonesia modern. Angkatan Pujangga baru memiliki karakteristik yang menonjolkan semangat kebangsaan dan nasionalisme, terlihat dari karya-karya yang menggambarkan cinta tanah air serta keinginan untuk merdeka dari penjajahan, seperti puisi Indonesia Tumpah Darahku karya Sanusi Pane. Selain itu, angkatan ini menekankan individualitas dan kepribadian, di mana para penulis bebas mengekspresikan suara pribadi serta perasaan batin tanpa terkait aturan sensor, sebagaimana tampak dalam puisi Amir Hamzah. Gaya bahasa yang digunakan pun sangat puitis dan estetis, penuh dengan majas, simbol, dan keindahan bahasa. Contohnya dalam karya Buah Rindu, tema yang diangkat tidak hanya seputar nasionalisme, tetapi juga meliputi cinta alam, rinduan, dan filsafat hidup, dengan makna cinta yang mencakup hubungan manusia dengan Tuhan dan tanah air. Selain itu, karya-karya angkatan Pujangga baru juga menunjukkan pengaruh dari sastra barat dan timur yang berpadu antara spiritual dan kelembutan khas timur dengan rasionalitas secara kebebasan berpikir dari barat. Admin Pane adalah salah satu sastrawan penting dari angkatan Pujangga baru yang aktif menulis sekitar tahun 1930-an hingga 1940-an. Dia dikenal sebagai penulis, sastrawan, dan juga editor yang berpengaruh dalam perkembangan sastra Indonesia, mencerminkan semangat zaman Pujangga baru. Admin Pane lahir pada tahun 1908 di Muara Sipongi, Sumatera Utara. Beliau merupakan adik dari Sanusi Pane, juga seorang tokoh besar sastra Indonesia. Beliau juga ikut mendirikan majalah Pujangga baru tahun 1933 bersama Sultan Takdir Alis Jabana dan Amir Hamzah. Admin Pane dalam angkatan Pujangga baru yaitu membawa nuansa psikologis dan filosofis, mengeksplorasi konflik batin, cinta, dan pencarian jati diri yang merupakan hal baru saat ini. Beliau juga dikenal dengan gaya bahasa yang halus, reflektif, dan mendalam. Ya, karya terkenal Admin Pane yaitu Belenggu di tahun 1940 yang merupakan novel psikologis. Novel tersebut menggambarkan krisis identitas dan budaya di zaman peralihan kolonial ke modern. Ya, Admin Pane yang terkenal selanjutnya yaitu Lukisan Masa tahun 1937 termasuk kumpulan cerpen. Karya Admin Pane selanjutnya yaitu Berjiwa-Jiwa tahun 1949 yaitu drama. Kesimpulannya yaitu kisah Admin Pane sebagai bagian dari angkatan Pujangga baru adalah kisah tentang kebangkitan kesusastraan Indonesia modern. Beliau tidak hanya menulis karya sastra, tetapi juga ikut mempengaruhi arah perkembangan budaya dan pemikiran bangsa Indonesia saat ini. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih sering dikenal sebagai Buya Hamka lahir pada 17 Februari tahun 1908 di Sumatera Barat. Beliau merupakan ulama, sastrawan, wartawan, dan politikus. Meski karyanya tidak banyak, ada beberapa novel yang sangat terkenal seperti Tenggelamnya Kapal Vanderbilt dan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Karya-karya beliau menonjolkan tema romantisme, idealisme, serta konflik antara adat dan modernitas. Hamka sering mengkritik adat Minangkabau yang dianggap kaku dan menghambat kebebasan memilih pasangan. Melalui ceritanya, ia juga menyisipkan kritik sosial mengenai perjodohan paksa, diskriminasi status, dan ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat pada masanya. Natal Sumatera Utara. Beliau merupakan seorang budayawan, sastrawan. Nah, karya-karya beliau ini diantara yang paling terkenal, itu salah satunya itu adalah novel Layar Terkembang yang pada tahun 1936. Nah, novel ini mengisahkan dua bersaudara, kakak beradik yang mahasiswa kedokteran yang bernama Tuti dan Maria. Nah, Tuti dan Maria suatu hari mereka pergi ke pasar ikan. Nah, mereka tuh ketemu dengan mahasiswa kedokteran juga yang bernama Yusuf. Nah, semenjak ketemu, Maria dan Yusuf itu jatuh cinta. Nah, akhirnya agak lama kemudian mereka tuh pacaran. Nah, yang Tuti tuh melihat hubungan adiknya itu sebenarnya juga dia ingin memiliki seorang kekasih. Namun dia pernah dia ada yang mendekatinya, seorang mahasiswa juga. Namun Tuti itu nggak suka sama mahasiswa ini. Akhirnya ditolak lah. Akhirnya Tuti menolak ke cowok yang suka sama Tuti. Nah, dari situlah Tuti itu sibuk dengan organisasi, terus melakukan membaca buku dan lain-lainnya. Nah, yang kita tahu kan Maria tuh biasanya kan lincah dan piang. Nah, setelah mereka pacaran, Maria dan Yusuf ini akhirnya pengen nikah. Namun
sebelum menjelang pernikahan Maria tuh jatuh sakit, dimana penyakitnya ini yang kita tahu ada yang dimana penyakit ini ada malaria dan TBC. Nah, gak lama kemudian sebelum Maria meninggal, Maria tuh berpesan kepada Tuti kakaknya, dimana untuk menggantikan Maria untuk di pernikahan nanti, yang aturan Yusuf menikah dengan Maria, namun berkata lain Yusuf malah menikahi dengan kakaknya yang bernama Tuti. Nah, sejak saat itu mereka menikah, Tuti dan Yusuf ini menikah. Akhirnya itu mereka tuh hidup bahagia. Nah, mengapa saya menganjurkan untuk kalian membaca novel ini? Karena novel ini tuh mengandung banyak pelajaran berharga tentang kayak semangat kemajuan, terus ke pendidikan dan kesejahteraan gender. Terus novel ini juga menggambarkan kayak perjuangan tokohnya dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya dengan pemikiran terbuka tanpa menilai nilai-nilai bangsa. Nah, selain ceritanya menarik, bahasanya juga indah dan mengunggah untuk kita semangat membaca. Terus melalui kisah ini kita juga diajak untuk menumbuh semangat, cinta tanah, air, serta tekad untuk memajukan diri bangsa. Nah, karakteristik dari novel ini tuh cukup mencakup tema perjuangan wanita, terus kayak benturan budaya modern dan tradisional. Terus tokoh-tokoh utamanya juga yang berbeda karakter, yang kayak kita tahu Yusuf dan Tuti itu akhirnya menikah, mau nggak mau gitu kan. Nah, dan novel ini juga menggunakan bahasa Melayu klasik. Nah, cukup sekian dari Sultan Tahdid Ali Syahbana. Bye-bye. Nama lengkap Tengku Amir Hamzah. Beliau merupakan sastrawan Indonesia yang dijuluki sebagai Raja Penyair Pujangga Baru. Beliau lahir di Binjai, Langkat, Sumatera Utara 28 Oktober 1911. Amir Hamzah adalah seorang sastrawan yang sangat penting. Dari tangannya lahir puisi-puisi yang indah dan menarik. Amir Hamzah dikenal dengan puisi-puisinya yang kaya akan nuansa religius, kerinduan, dan cinta dengan menggunakan bahasa yang indah dan puitis, serta tidak lupa dipengaruhi oleh tradisi Melayu klasik. Salah satu karyanya diantaranya ada Nyanyi Sunyi dan Buah Rindu. Oke, mari kita jelaskan mengenai karyanya, yaitu Nyanyi Sunyi yang ada pada tahun 1937. Nyanyi Sunyi adalah kumpulan karya Amir Hamzah yang terdiri dari 24 sajak. Karya ini dianggap sebagai puncak pencapaian kepenyairannya. Di dalam karyanya itu menggambarkan perjalanan batin seorang manusia yang mencari dan rindu akan kedekatannya dengan Tuhan, serta mengandung nuansa yang religius, spiritual, dan filosofis. Yang kedua ada Buah Rindu, kumpulan karya pertama Amir Hamzah yang memuat 50 sajak yang diterbitkan pada tahun 1941. Puisi Buah Rindu ini menggambarkan tentang kerinduan yang mendalam dan menyeluruh dengan dideskripsikan melalui keindahan alam. Amir Hamzah ini berhasil memadukan emosi pribadi, simbol alam, dan bahasa puitis sehingga puisinya itu terasa romantis sekaligus abadi. Nah, kita bahas mengenai karya Amir Hamzah. Nah, karya Amir Hamzah ini menggunakan bahasa yang indah dan simbolis. Di dalamnya mengandung unsur spiritual serta menggabungkan antara unsur tradisi klasik dengan modern. Karakteristik karyanya itu ada banyak. Yang pertama itu menggunakan tema cinta dan kerinduan. Nah, banyak dari karyanya itu berbicara tentang cinta kepada kekasih, orang tua, maupun Tuhan. Yang kedua itu bersifat religius dan spiritual. Nah, Amir Hamzah ini sering menampilkan kerinduannya baik kepada Tuhan, kemudian tentang kesadarannya juga akan kematian. Kemudian menggunakan bahasa yang indah dan puitis. Yang keempat itu simbolis alam. Nah, alam itu sering dijadikan cerminan batin dalam penulisannya. Kemudian yang kelima itu nadanya melankolis dan kontemplatif. Yang keenam, perpaduan antara unsur duniawi dan ilahi. Contohnya, unsur duniawi itu dalam karyanya yang Buah Rindu yang menunjukkan cinta manusiawi, yaitu kekasih tanah air. Kemudian pada Nyanyi Sunyi itu menunjukkan cintanya pada ilahi, itu Tuhan. Yang ketujuh itu kedalaman filosofis. Nah, puisinya itu tidak hanya indah dibaca, tapi juga mengajak merenung tentang baik itu tentang hidup, cinta, dan kematian. Jadi intinya karakteristik karya Amir Hamzah itu adalah puitis, religius, penuh simbol alam, bernuansa rindu dan sunyi, serta memadukan tradisi Melayu klasik dengan modern. Karena kekhasannya ini, ia dijuluki sebagai Raja Penyair Pujangga Baru. Setelah sudah dijelaskan mengenai siapa itu Amir Hamzah, ciri karyanya dan karakteristik karyanya, apakah kalian tertarik? Pastinya, karena ketika kita membaca karya Amir Hamzah ini ada 3 dampak utama. Yang pertama, dampak intelektual, yaitu menambah wawasan, baik itu bahasa, sastra, dan budayanya. Yang kedua, emosional, karena temanya mengandung tema tentang cinta, spiritual dengan bahasa simbolis, kita akan merasakan tersentuh dengan tulisan dari karyanya. Kemudian yang ketiga, spiritual, sama halnya sudah dijelaskan tentang temanya juga mengandung tentang tema cinta dan spiritual, pasti kita akan merasakan tentang bagaimana tentang kedekatan dengan Tuhan, serta merenungi tentang hidup dan kematian. Nah, oleh karena itu, karya Amir Hamzah ini tetap relevan loh, serta indah dan penting untuk dibaca hingga hari ini. Nah, orang harus membaca karya Amir Hamzah karena puisinya yang indah, penuh makna, bernilai sejarah, dan mampu menyentuh batin pembaca, baik dalam hal cinta manusiawi ataupun cinta dengan ilahi. Nah, oleh karena itu, jangan lupa untuk membaca karya-karya Amir Hamzah ya.